Saudara, sepanjang bulan Januari ini, bencana banjir dan longsor terjadi di berbagai wilayah di tanah air yang menimbulkan penderitaan, kerugian harta benda hingga korban jiwa. Dari tahun ke tahun, bencana alam semakin meningkat. Hal ini menunjukkan kerusakan alam yang semakin parah. Saudara, inilah barometer pekan ini. Hujan yang kerap turun di awal tahun ini seharusnya menjadi sebuah anugerah. Namun di sejumlah wilayah di tanah air musim hujan justru membawa bencana. Banjir dan tanah longsor terjadi di berbagai kota termasuk di ibu kota Jakarta. Tidak sedikit kerugian yang diderita, mulai dari kehilangan rumah, harta benda, dan juga nyawa yang tidak ternilai harganya. Hujan yang terus mengguyur membuat tanah longsor dan menimbun 6 rumah di Dukuh Kembangan, Kota Kudus, Jawa Tengah. 12 orang terperangkap di dalam tanah. Beruntung bagi Karmuji, setelah 19 jam terperangkap tanah longsor, lelaki ini berhasil diselamatkan tim gabungan evakuasi TNI dan Polri. Karmuji berhasil menyelamatkan diri dengan cara tengkurap selama berjam-jam di bawah lemari pakaian. Keberadaan Karmuji diketahui setelah tim evakuasi mendengar suara meminta tolong. Tim terus menggali tanah dengan cara manual sambil berkali-kali menguatkan hati Karmuji yang mulai kelelahan bertahan. Namun takdir berkata lain. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, nyawa Karmuji akhirnya tidak tertolong. Hujan juga menyebabkan banjir melanda sebagian besar wilayah di sepanjang jalur Pantura Jawa. Seperti di kota Semarang, Jawa Tengah, banjir merendam jalan-jalan dan stasiun kereta api Tawang. Ketinggian air yang mencapai 1 meter menyebabkan seluruh pelayanan perjalanan kereta api di stasiun ini lumpuh total. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan yang belum sempat dipindahkan pemiliknya. Sementara kemacetan panjang selama berhari-hari terjadi di jalur Pantura akibat sejumlah ruas jalan terendam banjir dan amblas. Di Subang, Jawa Barat, air menggenangi separuh badan jalan sehingga kendaraan dari kedua arah hanya bisa menggunakan satu sisi jalan yang masih tersisa. Banjir juga melanda ibu kota dalam 2 pekan terakhir. Warga yang rumahnya terendam harus diungsikan, termasuk bayi dan balita di Kampung Pulo, Jakarta Timur ini, karena air mulai menggenangi lantai 2 rumah. Ika, ibu muda yang mengandung 7 bulan ini tidak punya pilihan. Ia harus keluar dari kepungan banjir. Ban besar digunakan warga untuk membantu Ika. Sudah berapa lama Bu di rumah Bu? Dari banjir belum naik aja. Wah. Ini memutuskan untuk evakuasi dari kemarin, kenapa Bu? Keluar aja, gelap. Gelap gitu. Takut dia nangis. Surutnya air tidak berarti penderitaan sudah berakhir. Banyak warga yang kehilangan harta bendanya yang terbawa banjir karena tidak sempat dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Warga pun harus cepat membersihkan rumah dari lumpur sebelum mengering, sehingga sulit untuk dibersihkan. Kerugian kusen ini kan saya kerugian gede lah gitu. Berapa Pak kerugiannya Pak? Ya mencapai lebih dari 5 juta lah. 5 juta iya, ada. ada. Ini kan informasinya akan masih hujan lagi dan bisa jadi kemungkinan akan banjir lagi. Kenapa nggak dibersihkan nanti aja Pak? Ya kalau itu berat ngebersihinnya, kalau nggak sedikit-sedikit dibersihin gitu. Jadi harus nyicil ya? Iya harus nyicil, beras buangnya susah gitu. Hingga pekan lalu BNPB menyebut korban banjir dan longsor di berbagai daerah di tanah air sedikitnya telah merenggut 25 korban jiwa. Jumlah ini dipastikan bertambah karena korban terus berjatuhan sampai pekan ini akibat banjir dan longsor. Cuaca buruk memang tengah melanda bukan hanya di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lainnya. Di tanah air kondisi ini diperparah dengan kerusakan lingkungan, sehingga curah hujan yang tinggi menyebabkan bencana ekologis seperti banjir dan longsor.
Bentrokan pecah saat aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP merangsek ke lokasi villa liar di Desa Sirnagali, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Aparat yang akan membongkar bangunan liar dihalangi warga yang bersenjatakan bom molotov, batu, dan bambu runcing. Karena kalah jumlah, warga mundur ke kawasan villa sambil melempari petugas dengan batu dan bom molotov. Sesekali petugas membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah ratusan warga. Pembangunan villa liar dituding sebagai salah satu penyebab rusaknya daerah resapan air di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kondisi ini menyebabkan tidak ada lagi yang menahan air dan debit air yang masuk ke sungai yang mengalir ke ibu kota Jakarta semakin tinggi. Saat ini masih ada ratusan villa liar milik orang-orang kaya dari berbagai kalangan, mulai artis hingga pejabat yang masih berdiri kokoh di kawasan yang seharusnya tidak boleh ada hunian tersebut. Februari mendatang rencananya 400 villa akan ditertibkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau kita lihat Jakarta ini kan dari hulu sampai hilir tuh udah hancur. Jadi di Jakarta ada 13 sungai yang mengalir dan hulu-hulunya daerah aliran sungai semua sudah rusak. Sebagian misalnya kalau di Jakarta sudah tertutup beton ya karena overdevelop gitu. Jadi nggak ada lagi air yang menyerap. Bukan hanya di ibu kota, Walhi mencatat bencana banjir dan longsor akibat kerusakan lingkungan juga terjadi di berbagai daerah lain, termasuk di luar Pulau Jawa. Terdapat 5 daerah yang paling kerap dilanda bencana ekologi, yaitu Jawa Barat, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari tahun ke tahun, bencana ekologis juga meningkat tajam. Pada tahun 2012, banjir dan tanah longsor terjadi 475 kali dengan korban jiwa 125 orang. Jumlah ini meningkat tajam pada tahun 2013 menjadi 1.392 kali dengan jumlah korban jiwa mencapai 565 orang. Hutan kita sudah rusak, yang mengakibatkan rusaknya juga daerah-daerah aliran sungai. Yang tadi lanjutannya menyebabkan terjadinya banjir yang lebih besar. Hutan ini juga harus kita jaga, gitu. Nggak bisa lagi kita menebang habis hutan hanya untuk ekonomi sesaat. Eksploitasi lahan yang tidak terkendali akan membuat bencana semakin mengancam di tahun-tahun mendatang. Hutan-hutan yang dibabat tanpa perhitungan untuk perkebunan, pertambangan industri, dan kepentingan ekonomi lainnya hanya akan membawa keuntungan sesaat. Namun dalam jangka panjang, eksploitasi alam mewariskan bencana pada anak cucu kita. Bangsa ini tenggelam. Pada tahun 80-an, sebuah negara di Afrika, Ethiopia, pernah mengalami bencana kelaparan setelah gagal panen akibat kekeringan. Ribuan orang busung lapar dan mati kelaparan. Malapetaka itu berawal dari penggundulan hutan dan berbagai kerusakan alam lainnya. Kita tentu tidak ingin mengalami seperti yang pernah diderita rakyat Ethiopia. Demikian Barometer pekan ini. Sampai jumpa.